Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much for your coming this evening. Kita akan lanjutkan untuk the next material ya. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, di pertemuan sebelumnya ya, kita kan sudah bahas tentang subjek dan verb. Nah, subjek dan verb kan di TOEFL kemarin. Nah, sebenarnya gini ya, skill di dalam TOEFL itu sebenarnya kaitan kan. Jadi misal skill 1 itu ada kaitannya sama skill 2. Terus skill 1, 2 ada kaitannya sama skill 3. Jadi sebenarnya setiap skill itu memang berkaitan. Nah, kemarin kan kita sudah bahas tentang subjek dan verb ya. Minimal kalau di dalam kalimat ya. Jadi TOEFL itu paling cuma kalimat, satu kalimat. Soalnya paling cuma satu kalimat. Tetapi intinya kalau di dalam kalimat itu minim kan ada
subjek dan verb ya. Kita akan ngulang sedikit aja. Nah, jadi sebentar. Oke. Skill 1. Oke, nah kalau kemarin kita di skill 1 kan intinya kalimat itu terdiri dari subjek dan verb kan. Jadi subjek verb itu harus selalu berdampingan. Ya. Jadi ketika verb itu harus mengikuti subjek ya. Oh, kira-kira dia tunggal atau jamak misal. Oh, kira-kira kalau misal present tense maka subjeknya juga harus sesuai. Katakanlah, oh kalau Dewi Ayu berarti verbnya Radian S. Kalau Sihin berarti Doyan S. Itu di present. Terus kalau di past tense pun juga sama ya. Jadi entah siapapun subjeknya, verbnya dia akan ngikut sama. Terus kemarin kan kita di sini ya. Nah, oke. Jadi ketika Dewi Ayu Radian S, terus kalau Sihin berarti Doyan S kalau di present. Terus kalau to be, kalau SMA itu yang menggunakan adalah Dewi Ayu, kalau SMA itu tergantung sih subjek ya. Kalau misal A itu menggunakan M, misal Hiin menggunakan is, they, he sama you menggunakan A. Prinsipnya itu. Terus bisa juga model kalimatnya itu kan pasif kan, jadi katakanlah nggak mesti harus kalimat aktif, tapi bisa juga kalimat pasif yang biasanya menggunakan verb 3. Nah, ketika menemukan to be verb 3 itu pasti present tense dan itu pasti verb. Nah, jadi intinya verb itu bisa kalimat aktif, bisa kalimat pasif. Ketika nanti kalian menemukan ada verb 3, misal ada to be verb 3 atau mungkin yang biasanya verb 3 itu biasanya pasti pasif dan itu juga verb. Nah, intinya verb itu luas ya, jadi dia nggak melulu cuma present tapi bisa past tense, present continuous, past continuous, bisa juga ke tenses yang ada perfect yang biasanya pakai have had verb 3, terus have had verb 3. Nah, jadi verb itu bisa luas. Kayak kemarin kan kita sekilas bahas di situ. Nah, kita akan ke sini. Ini skill 2. Nah, skill 2 itu gini. Hati-hati terhadap object of preposisi. Jadi memang kalau di dalam struktur itu memang ada beberapa pengecoh ya. Jadi dalam artian kayak kemarin lah kita bahas subjek dan verb. Ternyata kalau di dalam kalimat kan ternyata ada subjeknya yang hilang. Nah, terus ada objeknya yang hilang. Kalau enggak kita dikecohkan mungkin pilihan jawabannya itu double subject, double object, double verb ya. Jadi katakanlah ada kalau di skill 1 memang kayaknya nggak kelihatan pengecohnya apa. Cuman kan kadang ya itu kayak kemarin kita bahas ada ternyata dua opsi yang hampir mirip, tapi ternyata satu aktif, satu pasif. Jadi pengecoh di skill 1 itu bisa di situ ya. Jadi aktif atau pasif ini benar semua nih, tapi yang pas yang mana misalnya kayak kemarin. Terus oh ternyata pilihannya itu ketika nanti kalau pilihannya kurang keras nih. Kalau pilihannya ini misal kok dia jadi double subject ya. Kok kalau pilihannya ini jadi double verb ya. Nah, jadi pengecohnya itu seperti itu. Nah, terus di skill 2 pengecohnya adalah object of preposisi. Terus subjek dan verb kemana? Ya itu nanti di skill 2 tetap akan terpakai ya. Nah, gini, object of preposition. Objek itu kan sesuatu yang dikenai kan. Nah, preposisi itu kata depan. Nah, kata depan ini apakah selalu diletakkan di depan? Mostly yes, tetapi di depan itu bukan berarti dia subjek ya, tetapi dia iya memang letaknya itu biasanya di depan. Nah, biasanya katakanlah misal, nah kan kalau preposisi itu kayak misal kata depan, misal kita sekilas saja. Nah, misal seperti ini, kata in, on, terus apalagi ya, kayak kaitan sama. Nah, jadi kayak misal kita ambil yang kayak at, by di sini, terus ada off, on, in, terus to, up, until, with, then. Sebenarnya banyak sekali ya, cuman
Nah, jadi kayak kata-kata seperti ini ya, after, before, without, between, with, in, by, for, misal in front of, di depan, misal because of, according to, terus preposisi itu banyak sekali ya. Nah, jadi nanti kalian bisa baca karena memang banyak sekali untuk preposisi. Jadi kata depan. Jadi kayak misal ya apakah kata depan itu bisa juga disebut keterangan tempat misal iya. Jadi katakanlah misal kata kayak di sini ya above. Kita akan saya coba ngetik ya. Oke. Misal oke. Nah, above. On sama above itu sebenarnya sama. Above itu cenderung di atas, tetapi dia nggak nempel. Jadi kayak misal katakanlah ada nyamuk ya, nyamuk atau lalat di atas kita. Jadi dia di atas tapi kayak melayang, dia nggak nempel gitu. Jadi kayak misal sesuatu ya kayak jam dinding di atas kita. Jadi biasanya yang kaitan sama apa ya, misal ada pesawat terbang di atas kita. Jadi lebih ke di atas tapi dia nggak nempel. Tapi kalau on di atas pasti nempel ya. Jadi katakanlah meja di atas buku. Jadi pensil di atas meja. Jadi dia lebih nempel. Terus kata apalagi ya? Under, misal behind di samping. Itu juga preposisi. Preposisi banyak sebenarnya behind. Terus ada lagi mungkin in front of. Oke, oh apa ya? At, terus in front of, misal. Nah, banyak sekali. Nah, terus apalagi ya? Oke, between, with, near. Nah, near sebenarnya banyak sekali ya. Nah, terus below. Nah, ininya seperti itu. Jadi preposisi yang biasanya bisa menunjukkan kayak letak atau lokasi ya. Biasanya preposisi itu untuk lebih apa ya? Katakanlah untuk letak atau biasanya untuk posisi normalnya ya biasanya. Nah, terus kita akan ke sini. Oke. Beberapa di sini adalah penggunaan object of preposisi. Nah, jadi kata yang di garis bawah adalah object of preposisi. Misal, to movie with Andy. Oh, misal, last night, semalam, Sonya pergi ke teater bersama Andy. Nah, berarti to movie with Andy itu adalah object of preposisi. Nah, ya kan? Terus subjeknya apa? Oh, subjeknya si Sonya. Verbnya apa? Oh, pergi. Nah, berarti ini kalimat lengkap ya. Dia ada subjek, ada verb. To movie with Andy adalah object of preposisi. Nah, terus misal at my school, di sekolahku, ya kan? Biasanya preposisi itu ada apa ya diikuti dengan kata yang lain ya. Intinya ketika kalian menemukan preposisi, oh itu pasti preposisi, tapi setelahnya ketika misal ada kata yang lain, maka itu disebut object of preposisi. Jadi yang dikenai si preposisi itu. Jadi preposisi itu nempel di mana gitu loh. Nah, itu ya disebut object of preposisi. Nah, misal at my school berarti ini adalah object of preposisi. Student who gets high score in exam. Nah, in exam di sini juga preposisi kan in. Oh, karena ada in exam berarti object of preposisi yang will be given. Ini kan past tense kan, kemarin kan will be verb 3. Nah, kita akan analisis student who get high score. Oh, murid yang mendapatkan nilai tinggi, berarti itu subjek kan. Terus will be given, diberikan. Nah, berarti kan ini subjek, ini verb. Nah, in action di sini apa? In action itu adalah object of preposisi. Nah, coba ya saya pakai. Nah, sorry.
Oke. In action di sini katakanlah object of preposisi. Nah, terus kalau kita lihat aja misal, murid yang mendapatkan nilai tinggi di ujian akan diberikan. Nah, sebenarnya kan kuncinya kayak kemarin di skill 1 kalimat itu minim subjek dan verb, minim ya. Dia jejeran harusnya. Nah, di sini kan kita lihat ada in action object of preposisi kan dia nyempil di tengah-tengah kan. Nah, jadi dia kan ngecoh. Dia kan sebenarnya yang membuat biar subjek dan verb itu jadi satu itu. Nah, jadi objek of preposisi itu maksudnya di situ. Jadi kita harus hati-hati ketika nanti ada kalimat itu objek of preposisi. Karena dia itu kayak menghalangi kan. Kan kalau ada ini kan kita jadi bingung kan. Subjek mana ya, verbnya mana ya. Nah, apalagi kalau letaknya di sini, objek of preposisi itu letaknya itu nggak mesti di belakang loh ya. Nggak mesti di belakang kalimat. Dia bisa di depan, dia bisa di tengah-tengah. Nah, fungsinya in action itu apa sih? Ya dia sebenarnya nggak fungsi kan intinya. Nah, di sini sudah ada subjek, di sini ada verb. Nah, sebenarnya seperti itu. Kalau letaknya di belakang kan sebenarnya nggak masalah. Nah, sebenarnya itu. Kalau diletaknya di belakang sebenarnya nggak masalah juga. Nah, jadi dia itu sebenarnya pengecoh. Coba kita ke kalimat ini misal. Nah, oke, misal di sini. She will go in the evening. Nah, berarti kira-kira objek of preposisi yang mana? In the evening. Oke, in the evening. Dia adalah objek of preposisi, tapi kan letaknya di belakang kan. Di sini kan subjek, berarti aman ya. Oke, berarti di sini will, berarti aman. Nah, berarti ini nggak diganggu, karena dia letaknya di belakang. Nah, bisa juga kan, misal, she will, atau katakanlah mungkin in the evening, she will go. Bisa juga, berarti nggak mengganggu antara subjek dan verb. Nah, ini kalau letaknya di belakang enak, tapi kalau di tengah-tengah, itu biasanya dia akan, merusak. Nah, nanti kita lihat kalau objek of preposisi dia di tengah. Nah, oke. Next, Nina and Nino stay in Bali since 3 years ago. Misal. Since. Stay in. Stay in Bali since. Oke, in Bali. Ini bisa, jadi dia bisa dua. Terus since 3 years ago. Oke. Nah, ini tetap subjek dan verb dia aman. Nah, aman. Ini aman. Nah. Terus, oke. Alfio studied in Korean University, misal. Nah, berarti yang in ya, ini adalah object of preposisi. Alfio subject, studied verb. Nah, kalimat itu kan nggak mesti harus ada objek. Minim subject verb, dia udah bisa jalan kan, dia sudah bisa berdiri sendiri. Nah. Terus, nah di sini, without a map, I will lose my way. Nah, ini berarti yang ini object of preposisi. I will berarti subjek dan verb. Nah, oke. Ini pun berarti yang, nah. Terus ini juga letaknya di belakang. My father gives me a laptop with a 15-inch screen as a present. Misal, oh ayahku memberiku laptop seukuran 15 inci, layarnya 15 inci. Oh berarti ini yang object of preposition. Oke. Nina is a girl in the white dress. Oh Nina adalah gadis dengan dress warna putih. Nah umumnya kan Nina sebagai subjek, is itu kan verb ya, tetapi dia to be itu verb ya. Jadi ketika misal kelupaan apa, itu pasti to be itu verb. Beda kalau to be ada tambahan verb 3, itu juga verb tapi bentuknya adalah pasif. Misal is written, misal is eaten, misal itu pasti pasif. Nah, terus ini yang 3 ini loh. Nah, the cat with blue eyes is mine. Kucing dengan mata biru adalah milikku. Berarti punyaku maksudnya. Nah, kita lihat di sini. Oke, object of preposition adalah yang tadi ya, with blue eyes. Berarti ini adalah object of preposition. Nah, kita cari subjeknya apa? Oh, subjeknya adalah the cat misal. Oh, subjeknya the cat.
Oke. Terus verbnya mana? Oh, Is. verbnya ini. Is. Berarti kalimat ini lengkap. Tetapi kan gara-gara ini kan jadi mengecoh kan. Nah, dia itu ibarat kata object of preposition itu dia itu menghalangi subjek dan verb itu jejeran. Lebih gampang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kan kucing itu milikku. Mungkin kucing itu warnanya biru. Mungkin sebenarnya maksudnya itu. Tetapi kan dibuat bahwa kucing dengan mata biru adalah milikku. Nah, berarti kan dia nyelo-nyelo gitu lah. Kucing itu milikku. Kucing yang mana sih itu loh yang mata biru. Nah, jadi dia sebenarnya fungsinya objek preposisi cuma nambah tambahan informasi. Nah, kan yang utama tetap subjek dan verb. Seperti itu. Misal ini kita lihat nomor 1. Oke. Objek of preposisi yang mana? Oke, tadi ya ada by kan, berarti by the astronomic. Nah, oke. Oke, terus kita analisis subjeknya. Oh, subjeknya adalah the blood moon. Bulan, the blood moon itu gini, kayak bulan tapi yang bunder banget itu loh ya. Jadi yang modelnya itu kayak apa ya, bulan apa ya, warna merah gitu ya. Jadi blood moon itu jadi kan apa ya, lebih kayak bulan kayak gerhana seperti itu. Nah, terus kita lihat verbnya apa? Is observed. Nah, di sini ada is observed. Nah, di sini ada to be plus verb 3. Berarti ini adalah pasif. Nah, bulan diobservasi oleh astronomi. Nah, oleh para astronom. Nah, jadi kan ini juga verb ya, tapi dia bentuknya pasif. To be verb 3. Terus nomor 2. Nah, oke. Kira-kira object of preposisi yang mana? For Alvio is. Oke, for Alvio. Oke, terus mungkin ada lagi? By Alana. Balaba, oke, by Alana. Nah, ini kan objek preposisi ya, berarti kita bisa garis gini ya. Hilangkan aja. Nah, misal love letter berarti surat cinta. Biasanya kalau subjek itu kan bentuk frasa bisa ya. Biasanya kalau ada dua kata kayak gini bacanya kan dibalik, kanan dulu baru kiri. Frase itu biasanya kayak gitu. Ketika ada dua jenis kata jejeran, entah itu kata benda, kata sifat, itu biasanya dia bacanya kanan baru ke kiri, mostly. Nah, berarti kan intinya kan bahwa surat cinta dibuat, is made kan. Kan made itu kan verb 3 kan, verb 1 kan make, verb 2-nya made, verb 3 juga made, sama kan. Berarti is made itu adalah verb ya, tapi dia bentuknya pasif. Nah, oke. Berarti kan surat cinta itu dibuat selesai, itu sudah kalimat. Tapi kan ada tambahan ini loh, pengecoh kan. Surat cinta untuk Alvio dibuat oleh Alana. Sebenarnya itu yang nulis surat itu siapa sih? Alana. Alana menulis surat untuk Alvio. Sebenarnya kan gitu kan. Tapi karena pasif. Pasif itu dia kayak, sebenarnya dia nggak ngubah makna, tapi dia kayak ganti sudut pandang sebenarnya. Saya membuat kue. Kue dibuat oleh saya. Kalau di speaking, diucapkan, itu pasif itu aneh. Aneh sekali. Tetapi kalau di tulisan itu sah. Kalau di writing itu pasif itu sah sekali. Dan itu luwes. Tapi kalau diomongkan aneh kan. Saya membuat kue. Kue dibuat oleh saya. Karena nggak simpel. Nah. Oke, terus yang ketiga. The rare flower is conserved by the local government. Misal, oke, di sini juga objek preposisi yaitu yang ini ya, by the local government. Berarti pemerintah lokal maksudnya. Nah, di sini adalah objek preposisi, kita bisa coret. Oh, the rare flower. Oh, bunga langka. Rare itu bisa jarang, bisa langka ya. Nah, rare flower itu berarti subjek ya, dia berarti subjek. Katakanlah, terus in conserve itu adalah verb ya, tapi dia bentuknya pasif. Oke.
Terus ini Apakah pun ini sama. apakah ini hanya berlaku di pasif ya, Miss? Enggak Kalau sih yang sebenarnya. Enggak sih sebenarnya. Enggak berlaku di pasif. Cuman kebetulan contohnya pasif. Tapi enggak berlaku di pasif sih. ya ya. Sebenarnya sama. Oke. Bisa saya pakai ya. Bisa saya kasih contoh satu ya misal. Misal ini. Misal, the girls in my class have pink book in their bag. Misal, di situ. Kira-kira object of preposisi yang mana? In my class. Oke, in my class. Di sini object of preposisi. Berarti dia nggak guna ya, kita coret. Oke. Terus, apalagi? In the bag. In their bag. Di tas mereka. Ini juga nggak guna. Nah, terus jadi intinya kalau di TOEFL cari subjek dan verb lainnya itu apa? Ya setidaknya subjek dan verb itu yang jadi kunci utama. Nah, karena yang lainnya pengecoh. Nah, berarti subjeknya adalah the girl. Nah, subjeknya the girl. Terus verbnya apa? Oh have. Misal, kok bisa have ya Miss? Karena ini kan the girls kan. Gadisnya banyak, anak-anak perempuannya banyak, berarti kan bisa sebagai they. They kan kalau untuk kata kerja radian S. Ya. Nah, berarti pakai have. Kalau ini the girl berarti has. Kadang ada soal TOEFL tuh kayak gitu. Kita sudah dapat nih objek preposisi yang mana, tapi antara misal pilihannya itu mungkin pilihan ini bisa dihilangkan ya, verbnya bisa hilang atau subjeknya hilang. Mungkin ada yang tunggal, ada yang jamak kayak kasus kemarin. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti harus pasif ya, cuman kalau pasif itu seperti ini, kalau aktif ya seperti ini, intinya sama sih. Aktif pasif itu kan intinya juga verb kan. Oke. Nah, terus ini juga gave a drink to the kid on the corner ya, to the kid, dan objek of preposisi itu dia bisa jejeran 2 atau 3 dalam satu kalimat. Kadang kan bisa keterangan waktu dan tempat dia bisa jejeran kan. Misal I eat an apple on the evening at 10 o'clock misal, dan itu sah. Jadi keterangan tempat, waktu itu bisa jejeran. Objek preposisi dia bisa 2 atau 3 dalam satu kalimat dan letaknya bisa acak ya, di depan, di tengah ataupun di belakang. Berarti ini objek of preposisi. Terus ini they bought a pizza for me, berarti yang for me. Oke, kita coret. Nah, Nina gives a bouquet of flower for her mother. Berarti for her mother. Berarti kan dia tetap Nina, berarti subjek, terus ini verb. Berarti ini objek biasa ya. Katakanlah misal saya balik kayak gini. Nina gives her mother a flower misal. Nah, ini kan sebenarnya her mother kan sebentar. Oke. Nah, seperti itu.
Nah, terus ini kadang yang, nah, misal the mobile phone belongs to me. Nah, berarti yang ini belongs itu milikku maksudnya. Is mine maksudnya belongs to me itu sama dengan kayak is mine. Terus with my mother di sini object of preposition. Nah, I fell in love with you, maka with you-nya kuncinya kan tetap aku jatuh cinta ya. Fall in love Into itu my bag. in love itu gini ya. Dia dia bisa objek preposisi, tapi kalau fall in love itu dia biasanya jadi satu kesatuan, artinya jatuh cinta. Ya, meskipun in love itu kan objek preposisi iya, tapi kan kalau I fell artinya kan jatuh toh, kan? Fall in love itu dia jadi kesatu kesatuan maksudnya. Nah, terus ini juga I put the books that I bought into my bag. Nah, Into objek my bag. preposisi yang mana? Into my bag. My bag. Oke. Nah, terus I put the books, subject verb, the books yang aku beli. Berarti ini objek ya. Nah, Yep. tetapi kan dia kan gini, aku membeli buku. Aku meletakkan buku. Buku yang mana sih? Buku yang sudah aku beli. Maksudnya gitu. Nah, kok ini kok ada double subject ya sama verb ya, tapi kan dia sebenarnya mengartikan yang buku ya. Ini bukan double subject, tapi dia mengartikan yang buku. Aku meletakkan buku yang aku beli. Berarti kan menjelaskan si buku ya. Yeah. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Nah, oke. Kalau seperti ini nomor 1, kalimatnya udah agak kompleks nih. Side the white. Oke, cari objek preposisi dulu ya. Nah, biasanya kalau udah objek Beside preposisi, the white. oke, beside the white one. Nah, oke, kita coret. Nah, oke. Kita artikan, the car, mobil, di samping warna putih. Oke, berarti kan beside the white one, objek preposisi kan menerangkan. Kan? Berarti kan kuncinya the car kan, berarti dia adalah subjek. Nah, the car adalah subjek. Oke. Saya pakai biru aja deh. Oke, the car itu subjek. Kita butuh verb nih, kan minim harus ada verb. Verb itu apa ya? Oh, is. Berarti ini verb sah. Oke. The one. Berarti ini kan objek ya, kayak pelengkap ya. Berarti kan sebenarnya, nah, is the one I want to sell. Mobil yang di samping warna putih adalah satu-satunya yang pengen aku jual. Nah. Tapi sebenarnya intinya dia objek preposisi itu kan yaitu subjek dan verb ya. Jadi ketika subjek dan verbnya ada berarti aman. Berarti itu objek preposisi bisa dihilangkan. Terus di sini the room with clean floor is my father's room. Nah, objek preposisi yang tadi ya with clean floor, sorry. Oke. Di sini kan with, berarti ini adalah objek preposisi. Kita cari, terus apa lagi kira-kira? Oh, udah bisa. The room. Berarti ini adalah subjek. Tapi bentuknya frase ya, subjek. Ruangan yang lantainya bersih, kan nambahan. Is my father's room. Adalah kamar ayahku. Nah, berarti is di sini adalah nah, oke. Sebenarnya kan cukup kan, the room is my father's room, selesai. Tapi gara-gara ada with clean for itu kan dia menghalangi subjek dan verb ketemu. Nah. Oke, terus seperti itu. Terus ini juga next to the school. Next itu bisa berdekatan. Sebenarnya oke. Between. Oke. Between. Nah, oke. Ini masih aman karena letaknya belakang, dia nggak bakal ganggu. Nah, ini pun juga sama, letaknya di belakang aman ya, tapi kalau letaknya di angka, di tengah itu biasanya ganggu. Tapi biasanya di soal itu jarang. Objek preposisi itu satu aja, terus di belakang. Biasanya dia di tengah sama di belakang. Kalau nggak depan, tengah, belakang. Pasti tengah itu pasti ada kalau di soal. Nah, karena buat ngecoh itu. Nah,
Sebenarnya sama kayak the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. Nah, perjalanan ke benua di hari Sabtu itu akan memakan waktu 3 jam. Nah, di sini pun sama. To the island itu adalah objek of preposisi, terus ada kata on Saturday objek preposisi, for 3 hours juga objek of preposisi. Kuncinya kan perjalanan itu akan memakan waktu. Kan sebenarnya itu kan. Nah, tapi dia ditambahi informasi tambahan berbentuk objek of preposisi. Oke. Oke. What is the answer? This big surprise. The party. The party. Oke, the party. Kok jawabannya the party sih, Miss? To Mike. To itu artinya bisa untuk, bisa pakai, bisa bagi, ya. Menurut Mike, to Mike itu bagi Mike. Titik-titik was a big surprise. Nah, di sini kita lihat. Oh, iya. To Mike itu bukan subjek loh ya, tapi ini kan objek preposisi, ada kata to-nya kan. Berarti ini adalah objek of preposisi. Terus kita lihat, subjeknya ada nggak ya? Oh, subjeknya nggak ada. Verbnya ada nggak ya? Nah, jadi kita fokus itu. Oh, ada kata was. Was itu kan verb ya. Nah, was itu verb. Berarti kita kan kehilangan subjek. Kira-kira apa yang mungkin bisa jadi subjek? Really itu adverb nggak bisa. Funny itu adjective nggak bisa jadi subjek. When dia keterangan waktu nggak bisa jadi subjek, berarti kan the party. Nah, oke. Seperti itu. Nah. That is right. He. Yes. Oke, he. Ini kalau letaknya di depan masih asik ya. Dengan temannya. Titik-titik ada font. Font itu verb 2, tapi mungkin bentuknya past tense kan. Bisa past tense juga, dia bisa pasif kan. Nah, misalkan dikiranya his friend itu kan subjek. Oh, ini adalah misal verb 3, berarti kita kehilangan to be. Misal di sini ada jawaban is, misal. Nah, kadang jawabannya itu bisa kayak gitu ya. Nah, itu masih kategori sedang kan, kadang bisa kan, kadang seperti itu misal. Atau his phone bisa loh ya, dia verb 3 loh, his phone itu kan dia pasif, tapi dia present perfect, have, has, verb 3. Bisa juga dikiranya, oh ini subjek, berarti kita ada phone, berarti kehilangan has. Bisa. Nah, padahal kan ini kan, kuncinya ini loh. Gitu. Yeah. Nah, kadang seperti itu. Mengecoh kan. Mengecoh. Nah. Dan sebenarnya di buku TOEFL itu soalnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian misal buka buku TOEFL itu biasanya model soalnya dia adalah pilihan ganda sama multiple choice. Tapi biasanya modelnya itu jadi latihan soalnya itu malah benar salah loh ya. Soalnya malah benar salah biasanya malah. Saya coba kopas di sini ya. Nah, jadi di sini kan di sini ada kalimat, kita harus mengunderline subjek dan verb. Terus di sini kita harus menemukan mana yang benar dan mana yang salah. Kita akan coba. Oke, saya akan besarkan di sini ya. Kok terlalu kecil, kurang malam. Nah, ini salah satu contoh soal di buku TOEFL. Kadang memang gini kok kalimatnya emang nggak seluas kayak kita buat kalimat iya sih. Sebenarnya TOEFL itu kalimatnya itu memang banyak kosakata asing iya. Jadi banyak kosakata yang kayaknya kita jarang banget. Oke, Nah, kalau ada soal seperti ini. 1, kita identifikasi subjek dan verb itu wajib, ya. Terus kita tahu oh objek preposisi, berarti kita cari objek preposisi yang mana misal. By radio. Misal by radio broadcaster. Ya. Misal. Terus
By the the station. station. The interview dibawakan secara live oleh stasiun TV. The interview yang maksudnya interview oleh penyiar radio disampaikan secara live di stasiun TV. Nah, berarti ini kan sebenarnya benar kan? Oh, setidaknya dia ada subjek. Terus di sini ada verb, berarti di sini adalah correct. Nah, jadi sebenarnya modelnya tuh kayak gitu. Nah, Aduh. terus kita akan analisis gini ya, satu-satu. Jadi soalnya itu modelnya tuh, kita akan analisis. Saya besarkan. Tapi biasanya untuk soal belajar TOEFL itu memang nggak begitu banyak. Tapi biasanya karena beberapa soal TOEFL itu dikunci, jadi dia kadang kita nggak bisa akses bebas loh. Misal di sini. Nah, kita analisis objek preposisi dulu. In, oke, in the moment, oke. Yap. Berarti kita hilangkan. Before, after dia termasuk, ya, oke. Terus, oke. Terus to visit, oke, in the airplane. Terus ada kata to visit, to itu kan verb ya, berarti ini ada verbnya. Subjeknya mana? Oh, nggak ada subjek. Oh, berarti kita kehilangan subjek, maka kalimat di sini nggak ada salah. Nah, kayak gitu sih model soalnya. Benar salah ya. Soal di TOEFL tuh seperti ini. Ini saya kopas langsung dari. Oke, terus kita coba nomor 3. Kenapa benar ya? Jadi memang soalnya itu kosakatanya malah susah-susah kalau TOEFL. Nah, ini pun juga sama. App, oke. Kita paling nggak setidaknya kita baca dulu. Set at the. Oh, berarti ini adalah objek preposisi. Oke. Nah, terus apa lagi ya? In quantities. Oke, berarti ini sampai ke sini object of preposisi. Oke. Nah, terus ada kata can be delivered. Oke, ada kata can be delivered. Oh, berarti ini adalah ada kata can, terus ada be verb 3. Berarti ini adalah verb adverb ya, tapi dia bentuknya adalah present tetapi pasif. Nah, kita butuh subjek nih apa? Oh, subjeknya flowers. Berarti kalimat ini setidaknya lengkap. Nah, dia ada subjek, ada verb. Nah, berarti dia benar. Nah, kan sebuah objek preposisi kan mengecoh kan, si subjek dan verb ketemu. Nah, sebenarnya kayak soal nomor 2 tadi, ketika misal subjek apa ya, karena dia mengecoh kan, berarti intinya minim, meskipun dia ada pengecohnya, intinya subjek dan verb itu harus ada. Ketika nggak ada salah satunya, entah subjeknya hilang atau verbnya hilang, berarti itu kalimat otomatis salah. Nah, gitu. Maka dari itu yang tadi nomor 2 kan salah. Karena subjeknya hilang. Jadi kita setidaknya menganalisis dulu objek preposisi yang mana ya, subjeknya yang mana ya. Sebenarnya kan ini bisa jadi multiple choice kan. Itu misal saya jawab he misal. Terus katakanlah misal saya jawab apa gitu ya. Untuk yang misal yang salah tadi ya. Ini kan kehilangan subjek. Mungkin soalnya saya tambahi ada multiple choice. A itu he, B itu misal apa. Cuman memang soalnya benar salah. Tapi setidaknya jurus ini makan setidaknya kita bisa ngidentifikasi dulu. Oh, ini kehilangan subjek, ini kehilangan verb, maka biasanya kita akan lebih gampang untuk menghadapi soal. Kalau kalian misal googling ya, kalian coba searching TOEFL structure skill 1, TOEFL structure skill 2. Banyakan soalnya pasti benar salah. Karena kita biasanya kalau nggak ada opsi, jadi kan kita jadi mikir keras. Nah, maksudnya itu. Nah. Seperti itu kebanyakan. Terus kita coba ke terus ini juga
Sorry. Ini juga kehilangan subjek. Nah, for the last 3 years. Misal, ini objek preposisi. Terus at hospital, preposisi lagi. In the country, preposisi lagi. Has been practicing. Nah, ada kata been, biasanya been itu biasanya dia adalah verb 3. Nah, di sini ada has been tapi verbnya nggak ada, berarti incorrect. Nah, seperti itu sih model-model soalnya. Nah, terus oke, kita coba di sini. Nah, kenapa sih ini correct? Oke, kita analisis dulu. Kita cari yang sekiranya objek preposisi dulu. The progressive reading method. Oh, the itu nggak termasuk preposisi ya. Nah, berarti yang at the school. Oke. Terus a given credit. Oh, ada a given, ada to be verb 3. Berarti dia pasif. Dan dia termasuk verb. Oke, berarti verbnya ada. For the improved score. Oh, ini kan ada verb, berarti dia adalah objek preposisi. Subjeknya mana? The progressive reading methods, yaitu membaca sekarang ini. Nah, di sini kita lihat connect nggak ya subjek verb ya? Oh, ini ada kata A. Di sini methods. Berarti kan ini sama ini sama. Nah, berarti kan kalau jamak kan berarti pakainya A. Kalau ini method berarti di sini is. Oke. Oh, berarti the progressive reading method adalah subjek. Subjek itu luas, nggak melulu cuma orang, bisa benda, hewan. Nah, jadi subjek itu nggak melulu orang. Nah, kan tergantung konteks kalimat kan. Jadi ketika kalian menemukan nggak ada subjeknya, subjek itu nggak mesti harus people ya. Dia bisa model seperti ini dan TOEFL itu sah sekali. Jarang ya, nggak memang kadang subjeknya itu nggak melulu cuma people, nama orang ya, karena itu terlalu ringan. Nah, biasanya pakainya itu kira-kira tunggal atau jamak ya, pasti verbnya akan mengikuti. Kan sebenarnya the progressive reading methods are given credit, selesai itu kalimat, tapi gara-gara ada objek preposisi kan jadi subjek dan verb itu harus terpisah. Nah, modelnya seperti itu sih untuk skill 2. Nah. Terus misal nomor 10 misal. Nah. The report. Nah, ini kenapa benar? Kita analisis dulu. Nah, the report with complete dokumentasi. Oh, laporan yang penuh dengan dokumentasi yang komplit. Oh, berarti with. Oh, berarti ini objek preposisi. Oke. Nah, was delivered. Oh, berarti ini verb. Subjek, tapi bentuknya pasif. And the conference, berarti dia objek preposisi. Kira-kira kita ada subjeknya enggak ya? Oh, ada report. Bener enggak ya? Oh, report itu kan tunggal, berarti pakai was, berarti bener. Berarti ini jawabannya komplit. Bukan komplit, korek, sorry ya. Oke, berarti ini adalah pas. Tapi bisa juga ya, ada soal yang mungkin kalian dicocokkan. Oh, ini reports. Nah, ini was, berarti ini otomatis incorrect. Nah, kadang modelnya seperti itu. Jadi sebenarnya kan skill 2 ya kaitan sama skill 1. Seperti itu. Coba ya, kita ke incorrect 1 lagi. 9 shopping. Oke. Jadi apakah structure TOEFL itu harus selalu tahu arti? Enggak. Yang penting kita bisa mengidentifikasi subjek dan verb dulu. Itu yang paling utama.
Karena soalnya biasanya nggak jauh dari itu, kehilangan subjek atau kehilangan verb. Atau mungkin ada subjek, ada verb, tapi nggak lengkap. On the favor. Oke, for the favor and headache. Nah, di sini ada kata for, berarti ini objek preposisi. Oke. Took, oke, took, take, took, taken. Oh, berarti took ini verb 2. Oke, berarti ini verb 2. Take, took, taken, berarti past tense. To aspirin tablet. Nah, di sini. Oh, mengambil 2 aspirin, berarti ini objek ya. Bukan objek preposisi ya, tapi dia objek. Ya. Nah, ini ada verb. Subjeknya mana ya? Oh, enggak ada. Berarti ini incorrect. Jadi seperti itu sih modelnya. Oke. Cek. Jadi seperti itu. Jadi next kita akan ke skill lainnya ya. Jadi meskipun skillnya ada 60 bab, jadi waktunya nggak nyampe. Setidaknya seperti itulah ya. Jadi kuncian per bab itu setidaknya analisisnya seperti itu ya. Jadi nggak usah jadi beban, itu nggak bisa ngerjain nanti. Yang penting saya cuma kasih gambaran model soalnya seperti itu, model bab soalnya seperti itu, modelnya seperti itu. Sebenarnya enak kalau misal semester ini, sebenarnya TOEFL itu enaknya dia berurutan ya. Oh, semester ini reading listening dulu. Semester berikutnya full harusnya itu structure, harusnya gitu. Nanti pas di semester 1 2, akhir semester 2 itu baru ujian, harusnya gitu ya. Itu lebih enak. Jadi kayak kita bisa intensif. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting saya cuma ngasih gambaran, oh structure nanti soalnya seperti ini, nggak usah kaget. Yang penting saya udah ngagetin duluan ya sebelum nanti kalian ikut tempat lain, kalian blank TOEFL itu apa, tahu-tahu di dunia pekerjaan butuh tes TOEFL, kalian ikut mendadak, kaget duluan, nggak bisa ngerjain ya. Tidaknya saya ngagetin dulu, baru nanti kalian ikut tes beneran, kalian nggak begitu kaget, cuman memang banyak belajar. Oke, seperti itu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan bisa disampaikan. Misal kalau misal butuh meeting tambahan, saya sih nggak masalah ya. Cuman memang saya ngatur jadwalnya juga banyak ya, terus harus ngantri di Zoom-nya juga. Kalau pakai 40 menit itu lama. Pasti kepotong ya. Jadi kalau itu kepotong 35 menit nanti tahu-tahu nge-close sendiri kan itu malah harus join lagi. Nah, itu ribet sekali dan itu nggak bisa streaming ya. Oke. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan atau udah pusing baru bab 2 ya? Jelas kok, Miss. Jelas. Oke, ya. Paham. Oke. Soalnya kalau ada kesempatan nanti bisa. Oke. Sebenarnya dasar banget ya ini ya. Dasar banget. Dasar banget sebenarnya ya. Oke. Insya Allah kalau ada kesempatan nanti saya bisa buat apa ya? Mungkin per meeting insya Allah ya. Kalau memang nanti longgar nanti per meeting nanti saya bisa di YouTube-kan, misal skill apa saya YouTube-kan jadi seperti itu ya. Oke. Ya, jangan lupa subscribe dulu ya sebelum saya buat video ya. Oke. Promosi. Oke. Promo malah Bu. Ya, nanti gini, setidaknya nanti saya bisa kirim link ya. Oh, kalau skill 1 link yang bagus buat belajar ini, insya Allah saya kasihkan itu ya. Jadi per link, per skill itu lebih enak ya. Skill ini loh, ini video yang bagus ini. Ini kadang kan kalau kita belajar dari materi, kan kadang kita nggak dong karena kita harus baca sendiri ya. Tapi kalau ada yang neranginnya, setidaknya kita cuma nyimak ya. Ya, insya Allah nanti saya bisa ada beberapa channel itu yang dia bahas per skill. Cuma saya baru kemarin menemukan yang listening. Coba kalau untuk yang structure ya, insya Allah saya share di Telegram. Mungkin Miss, jadi apa ya, usul aja. Maksudnya ini kan mungkin di YouTube kan, mungkin bisa direkam toh maksudnya selain ada materinya, ada juga videonya gitu. Sehingga ya kadang kita itu tadi buka materi itu malas-malesan. Nah, kalau ada ya kadang kan mungkin lebih karena ada apa ya visualnya. Ya. Oke, insya Allah ya. Oke. Mungkin next. Oke. Cukup ya. Ya di sini masih ada kuliah kan yang prodi apa D3. Nah, Oke, mungkin ya. Thank you very much for your attention. See you next week ya. Kita ketemu di minggu depan di skill 3, insya Allah sama 4 ya. Sampaikan salam buat teman-teman semua ya. Selalu keep healthy, keep positif, selalu sehat.
semangat ya, semoga kita terhindar dari segala mara bahaya ya. Terus Amin. sukses kuliah sama kerjaan ya, karena Amin. ini juga kondisinya seperti ini ya, jadi setidaknya kita bisa aware ya, kita bisa aware. Untuk yang kerja setidaknya kita juga bisa selalu jaga kesehatan. Siap. Seperti itu. Oke, thank you Oke, very terima much. See you next meeting ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Budi? Yes, Ayo pulang. di rumah. Aku Oke, baru untuk mau pulang. materi ini, saya masih kirim kangen. di Telegram ya, skill Yes. 1 ya. Oke, ya Oke. Bu.